与武者半身而出。来，我炸！好大的胆子！你知道我门弟子是照顾你一下。 Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita spoiler Battle Spirit episode ke-13 dan 14. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia ya geng. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas aja, langsung saja kita digas.你知道我是谁吗？敢这么和我说话！师姐招入玄灵宗，我带回玄灵宗的人。 Pada kesempatan hari ini geng, langsung saja melanjutkan episode pembahasan kemarin, yang mana di kota Linsui kelihatan Chinan menjadi sangat terkenal ya geng di kota tersebut, karena dia keluar sebagai juara dalam kompetisi pemilihan murid di sekte Linsui. Selain itu juga sekarang Chinan dinobatkan ya geng menjadi murid paling jenius di kota Linsui. Sehingga cerita kelihatan pada kesempatan hari ini diperlihatkan seluruh anggota-anggota dari keluarga Qin sudah berkumpul di sebuah ruangan. Dan di ruangan tersebut terdapat dua utusan dari sekte Linsui, yaitu Xiao Qing dan juga Bai Hang. Dan di tempat tersebut Patriark Qin juga nampaklah tersenyum gembira karena sekarang anaknya menjadi seorang genius yang tidak tertandingi kuatnya di kota Linsui. Ya, Xiao Qing pun kemudian bertanya-tanya kepada Patriark Xintian sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Chinan. Karena menurut berita-berita yang beredar di majalah bahwasannya Chinan adalah seorang sampah yang hanya memiliki martial spirit pedang tingkat 1. Kemudian Xintian, ia juga penasaran kemudian bertanya kepada Chinan sebenarnya apa yang telah terjadi kepada diri Chinan. 好大的胆子！你是谁？给我！信不信我弄死你？给我等着！况且他还轻薄萧世简，就算sehingga bisa menjadi kuat seperti ini. Lalu Chinan kemudian menjelaskan bahwasannya ketika dia masih kecil, ketika dia masih muda, dia terkena sambaran petir. Dan setelah itu dia bisa menyembunyikan tingkatan kekuatan jiwa bela diri dengan rapi. Mendengar itu Patriark Xintian nampak sangatlah gembira karena memang dari sebelumnya Chinan sebenarnya sangatlah kuat, tapi hanya saja dia bisa menyembunyikan kultivasinya dengan rapi. Chinan juga memberitahukan kepada ayahnya bahwasanya bisa mengalahkan pengkhianat di pegunungan Lunghu. Namun Chinan menyembunyikan kekuatannya sehingga sampai saat ini keluarga Pang menyerah bahwasanya kultivasi Chinan masih berada di ranah martial spirit pedang tingkat 1. Xiao Xingko pun kemudian memberitahukan sang MC kita Chinan segera untuk bersiap-siap ya geng, dikarenakan 2 hari lagi setelah itu Chinan harus bersama-sama dengan mereka berdua untuk pergi ke sekte Shuangling. 你知道我是谁吗？敢这么和我说话！是你，回玄灵宗的人，你敢动？我也照骂。下人，在下。 Namun sang Patriark Xintian berkata kepada Chinan bahwasanya Chinan tidak perlu mempersiapkan dirinya. Dan Xintian malah memberitakannya untuk segera pergi saja besok bersama dengan kedua tetua menuju sekte Shuangling. Setelah mendengar perkataan tersebut, Chinan nampak sangat gembira dan memberikan hormat kepada semua tetua keluarga Qin dan memberitahukan mereka semua untuk berhati-hati ketika ditinggalkan olehnya. Singkatnya cerita, pas pertemuan tersebut Chinan berjalan-jalan ya geng dan Xiao Qingku. Namun Chinan masih sedikit gugup karena jarang dia berjalan-jalan berdua bersama dengan gadis atau wanita cantik seperti Xiao Qingku ini. Lalu Xiao Qingku memerintah kepada Chinan untuk jangan memanggilnya kakak, panggil saja Xingku ya geng, biar lebih akrab lagi dengan dekat dengan Chinan. Beberapa saat setelah itu Xiao Xingku bertanya-tanya tentang teknik rahasia yang dapat menyembunyikan ranah kultivasi Chinan. Lalu Chinan kemudian menjawab bahwasannya dia memiliki teknik untuk menyembunyikan ranah kultivasinya.
Xiao Xingku juga ia bertanya-tanya apakah Cinan ini benar-benar sudah berada di kelas 8 Martial Spirit. Hingga si Cinan sang MC kita mendengar itu pun dia semakin gemetar karena Xiao Xingku selalu memperhatikan kekuatannya. Dia pun menjawab bahwasannya dia memang benar-benar baru di ranah Martial Spirit tingkat 8. 有个废物站在姑娘身边，想不到黄龙，我释放你都不放在眼里，只短短20天，照样是挡不住我一招的废物。麻烦尽管告诉我。 Lalu Xiao Xingku pun kemudian mengingatkan bahwasannya nantinya ketika berada di Sekte Wanling, Cinan dilarang berbuat arogan semena-mena meskipun dia sudah berada di ranah Martial Spirit tingkat 8. Karena di sana tingkatan seperti itu termasuk ke dalam praktisi biasa-biasa aja dan tidak ditakuti oleh para murid-murid lainnya. Cinan pun kemudian berterima kasih atas nasihat yang diberikan oleh si tetua Xiao Xingku. Lalu keesokan harinya kelihatan mereka semua sudah berkumpul-kumpul di luar gerbang kota Linsui. Sepertinya Cintian dan para tetua lainnya dia menjajabkan Cinan sampai keluar gerbang kota Linsui. Tentunya ditemani dengan bersama 2 orang tetua utusan Sekte Wanli. Semua orang pun sangatlah berharap ketika Cinan kembali sudah menjadi lebih kuat dan mampu untuk melindungi kota Linsui. 我也照骂。青南，林总，光是黄鸡9品， Lalu Cinan pun berpamitan kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Dan setelah itu lumayan lama berjalan-jalan, Cinan sudah berada di wilayah hutan yang jarang dilewati oleh manusia. Kelihatan Bai Hang berkata bahwasanya untuk sampai ke Sekte Wanli membutuhkan waktu 9 hari 9 malam ya geng, begitu lumayan lama. Karena waktu untuk sampai ke sana sangatlah lama, jadi Cinan memutuskan untuk berlatih di sepanjang perjalanannya. Dan tidak lama setelah itu muncullah jiwa dewa perang yang sudah berada di tingkat 8 milik Cinan. Kelihatan si Bai Heng sedikit kagum dengan bakat yang dimiliki si Cinan, karena si Cinan sudah mampu menyerap energi spiritual ya geng yang ada di sekitaran dirinya dengan kekuatan yang sangat begitu cepat. Melihat Cinan yang semangat dalam latihan, Xiao Xingku kemudian memberikan sebuah gulungan seni bela diri ya geng kepada Cinan. Dan dengan semangat Cinan pun menerima gulungan tersebut dan dia berjanji akan segera mempelajari gulungan tersebut sambil berjalan tentunya menuju tujuannya. Cinan membuka gulungan seni bela diri tersebut dan membaca serta mempelajari teknik tersebut. Si Bai Heng kemudian berkata bahwasanya perjalanan ini sangatlah membosankan. Dia kemudian menantang Xiao Xingku untuk membuat taruhan dengan dirinya. Mendengar kata-kata tersebut sontak Xiao Xingku juga sangat gembira dan ingin bertaruh dengan Bai Heng. Bai Heng berkata bahwasanya Cinan sudah berusaha memahami teknik baik yang begitu kuat dan ia ingin bertaruh berapa lama dia akan bisa memahami atau mengerti teknik tersebut. Xiao Xingku berkata siapapun yang dapat menebak dengan benar maka harus mendapatkan 100 ramuan kualitas terbaik. Dan seharga 100 ramuan kualitas terbaik sama dengan harga 10.000 pil body tempering. Dan pada awal-awalnya kelihatan si Bai Heng sangatlah terkejut-kejut karena taruhan tersebut menggunakan 100 ramuan kualitas terbaik. Dia sedikit kebingungan karena untuk mendapatkan 100 ramuan kualitas ramuan terbaik membutuhkan jutaan batu roh tingkat rendah alias harganya juga sangat mahal geng. Namun karena dia yang sebelumnya menantang Xiao Xingku untuk bertaruh, jadi dia sekarang menyanggupi bahwasannya Bai Heng kemudian berkata juga kepada Cinan bahwasannya Cinan dapat memahami teknik tersebut dalam waktu 3 hari paling cepat. Sehingga Xiao Xingku kemudian berkata-kata bahwasannya taruhan dia bahwasannya Cinan akan mampu memahami teknik gulungan tersebut dalam waktu 6 jam saja. Mendengar taruhan tersebut atau taruhan dari Xiao Xingku membuat Bai Heng sangatlah terkejut karena waktu yang disebutkan oleh Xiao Xingku hanya 6 jam saja. Bahkan menurut orang jenius sekalipun tidak akan mampu mempelajari teknik seni bela diri dalam waktu yang singkat itu. Namun di sisi lain Bai Heng nampak sangat gembira karena dia mengira bahwasannya dia akan memenangkan taruhan ini. Sementara di sisi lain sang MC kita Cinan terus bermeditasi menggunakan kekuatan spiritual dan mempelajari teknik baik Suang Bahuang. 说有个废物站在我是黄鸡9品，不要以为如此就能就达到淬体武的。 Dan tidak lama setelah itu akhirnya Cinan berhasil mempelajari teknik yang sangat sulit dipelajari tersebut.
Bai Heng sangatlah terkejut karena Cina hanya membutuhkan waktu 3 jam saja untuk mempelajari teknik. Hingga Xiao Xingku juga menanyakan ternyata Cina dapat memahami dengan mempelajari teknik tersebut dan dengan waktu yang sangat cepat. Sehingga Xiao Xingku kemudian berkata bahwasannya dia tadi bertaruh dengan Bai Heng tentang berapa lama Cinan dan akan dapat memahami teknik Bai Xuan itu. Dan sepertinya sekarang mereka menjadi pemenang dan taruhan tersebut adalah Xiao Xingku. Dan dengan rasa berat hati Bai Heng pun memberikan sebuah ramuan kualitas terbaik kepada Cinan. Karena Xiao Xingku ingin memberikan ramuan tersebut hasil taruhannya untuk mempercepat kultivasi Cinan. Cinan pun nampak sangat gembira dan sedikit terkejut karena sekarang dia mendapatkan 100 ramuan kualitas terbaik. Dan beberapa saat kemudian Cinan malahan menantang Bai Heng untuk bertarung dengannya. Waktu pada kesempatan hari ini kelihatan Cinan berkata bahwasannya apakah dia sendiri bisa berlatih teknik sampai ke tingkat tertinggi dalam waktu 9 hari. Xiao Xingku pun sangat terkejut dengan kepercayaan diri Cinan yang menantang untuk berlatih teknik tersebut sampai hal tertinggi dalam waktu 9 hari. Bai Heng pun mendengar itu pun dia tersenyum dan kemudian dia siap ikut bertaruh. Bai Heng kemudian bertaruh bahwasannya siapa yang memenangkan dan mendapatkan 100 pil obat kualitas terbaik. Bai Heng berpikir bahwasannya yang ada di sekte Xuanling itu untuk mempelajari teknik tersebut membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Jadi dia pun sangat yakin bahwasannya dalam taruhan kali ini dia akan menang. Cinan kemudian berkata bahwasannya saat ini dia tidak memiliki pil obat kualitas terbaik yang sebegitu banyak. 我猜应该是某个长老的儿子或弟，乃玄灵宗外小子耍我，像大比。秦南， Namun ketika nanti sampai di sekte Xuanling dan dia kalah dalam taruhannya, maka dia akan membayarnya. Dan setelah itu Cinan pun berlatih teknik yang sangat sulit, pemberian dari Xiao Xingku. Setelah sangat lama berlatih, akhirnya Cinan sampai ke hari ke-8 dan dia terus berlatih ya geng untuk segera menguasai teknik tersebut. Bai Heng pun langsung mengingatkan kepada Cinan bahwasannya hari ini adalah hari ke-8 yang berarti mereka akan segera sampai ke sekte Xuanling. Dan setelah itu Cinan kembali berlatih lagi untuk membuktikan kepada Bai Heng bahwasannya dia akan memenangkan pertaruhan. Dan pada akhirnya Cinan pun berhasil melatih teknik yang begitu sulit itu. Dan Bai Heng pun nampak sangat terkejut dan menghulang tarik, dikarenakan dia masih belum percaya kalau Cinan berhasil menguasai teknik tersebut dalam waktu 9 hari. Benar saja, Xiao Xingku juga tidak menyangka kalau Cinan akan berhasil dengan cepat melatih teknik seni bela diri yang sulit untuk dipelajari. Bai Heng juga kecewa dan sedikit gemetar. Dia pun menyerahkan 100 pil dengan kualitas terbaik. Bai Heng berjanji di dalam hatinya di masa depan dia tidak akan berani menyinggung Cinan yang memiliki bakat luar biasa. Setelah itu Xiao Xingku juga memberitahukan Cinan bahwasannya sebentar lagi kompetisi untuk para murid baru dan imbalannya akan didapatkan oleh juaranya. Dan untuk hadiah juaranya lumayan sangat besar. Cinan yang mendengar itu pun dia semakin bersemangat dan ia ingin mengikuti kompetisi tersebut untuk mendapatkan hadiah. 但你不要以为如此就能在这嚣张。林子霄，林子霄日后敢找你麻烦， 等到万象大比的时候， Dan singkatnya cerita, hingga pada akhirnya mereka semua pun sampai ya geng. Sampai di mana? Sampai di depan gerbang sekte Wanling. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.